Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Hidayatullah, nomor BP 20 10 11 52 61 0023 dari kelas SI6, mata kuliah Konsep Bisnis Teknologi. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan sebuah perkembangan perusahaan dari sebelum dan sesudah pandemi. Perusahaan yang saya jelaskan yaitu PT Indofood. PT Indofood adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman perdana di Indonesia. PT Indofood pertama kali didirikan pada tahun 1968 sebagai lambang insan makmur. Pada 14 Juli 1994, perusahaan milik keluarga Sudono Salim di bawah Salim Group mengganti nama perusahaannya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dalam menjalani perusahaannya, PT Indofood memiliki berbagai macam produk seperti produk mie instan, susu, bumbu dapur, makanan ringan, dan lain-lain. Setiap produk PT Indofood memiliki brandnya masing-masing, seperti Indomie, Citato, Indomilk, Bimoli, dan sebagainya. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Perkembangan sebelum pandemi. PT Indofood CBK Sukses Makmur Tbk mengungkapkan kinerja bisnis makanan ringan yang dijalankan oleh anak usahanya, PT Indofood Fritolay Makmur, yang sempat mengalami kerugian 3 tahun berturut-turut. Corporate Secretary ICBP menjelaskan kerugian yang dialami oleh IFL pada tahun buku 2017, 2018, dan 2019. Selama 3 tahun berturut-turut, laba sebelum pajak EBIT IFL tercatat menuju 49,69 miliar, 198,43 miliar, dan 42,7 miliar. Kemudian di tahun 2019, ICBP kembali mencapai kinerja yang positif dengan membukukan nilai penjualan serta core profit paling tinggi semenjak pencatatan saham ICBP di BEIE. Dan pencapaian ini ialah hal yang pantas dibanggakan mengingatkan perekonomian global cuma berkembang sebesar 2% sampai 3%, yang merupakan tingkatan perkembangan terendah semenjak krisis keuangan global di tahun 2008 sampai 2009. ICBP berhasil menggapai segala sasaran di tahun 2019 dengan membukukan perkembangan penjualan sebesar 10,1%, menggapai sejumlah 42,30 triliun rupiah. EBIT serta core profit juga bertambah tiap-tiap sebesar 14,8% jadi 7,40 triliun serta 22,4% jadi 5,16 triliun. Walaupun harga komoditas berfluktuasi. Di sejauh tahun 2019, ICBP terus mendorong penjualan serta tingkatkan pangsa pasar melalui optimalisasi portofolio produk, peluncuran produk baru, dan kampanye merek yang efisien. Tidak hanya itu, peningkatan permintaan dalam negeri di nyaris segala kategori produk yang kami layani pula mendesak penjualan perseroan. Keberhasilan ICBP pula didukung oleh kerjasama dengan tim distribusi Indofood yang sudah terjalin sepanjang bertahun-tahun. Perkembangan selama di pandemi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk masih mampu mencetak kenaikan penjualan di tengah pandemi COVID-19 selama semester 1 sampai 2020. Namun demikian, Indofood akan tetap mewaspadai kondisi pada semester 2 karena ketidakpastian masih tinggi di tengah pandemi. Pada semester 1, Indofood mencetak penjualan neto sebesar 39,38 triliun, naik 2% dibanding semester 1 2019.
Namun dari angka penjualan itu yang patut digarisbawahi adalah penjualan domestik yang nyaris tak bergerak. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2021, emiten dengan kode saham INDF membukukan penjualan neto senilai 47,29 triliun atau naik 20,7% dari posisi sebelumnya 39,38 triliun. Meskipun demikian, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian manajemen, kelompok usaha berpendapat bahwa sampai saat ini wabah COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi kelompok usaha. Jelas, Indofood dalam paparan laporan keuangannya. Meski di seluruh dunia tengah dilanda pandemi COVID-19, ekspansi pabrik maupun pasar baru perseroan ke luar negeri nantinya akan dieksekusikan oleh Pinehill Company Limited yang baru akuisisi perusahaan pada Agustus 2020. Strategi lanjutan. Strategi lanjutannya Indofood gencar meluncurkan berbagai varian produk untuk mendorong ketertarikan konsumen. Produk baru ini diantaranya Indomie Bhinneka yakni edisi terbatas dan produk kemasan baru Indomilk Tobot. Perkembangan sesudah pandemi. Perlambatan pemulihan ekonomi terlihat setelah lonjakan kasus COVID-19. Menurut Haryanto dan Emma, kondisi ini bakal mempersulit pemerintah untuk menghentikan pembatasan sosial dalam jangka pendek, yang tentu bisa berimbas terhadap pemulihan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat berjalan lambat. Apalagi pemerintah telah memperketat kembali pembatasan sosial dalam skala mikro untuk periode 22 Juni sampai 5 Juli 2021 setelah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Berdasarkan uraian dari net profit margin, pada masa sesudah terjadinya COVID-19 dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya terjadinya COVID-19. Kenaikan net profit margin sesudah terjadinya COVID-19 ini disebabkan oleh penjualan produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yaitu Indomie yang merupakan mie instan dengan penjualan yang sangat laku. Semakin tinggi net profit margin maka bisa menunjukkan semakin baiknya perusahaan dalam mengefektifkan penjualan untuk mendapatkan laba. Terdapat 3 hal utama yang menjadi strategi penting bagi Indofood, yaitu Lean KG, Learning, dan Leverage. Proses Lean KG dapat berjalan apabila 3 poin yang menjadi basis strategi telah terpenuhi, yaitu dukungan dan akses terhadap pemerintah, konektivitas dengan lembaga terkait, dan hubungan dengan klaster industri. Proses learning diketahui dengan adanya transfer pengetahuan yang diperoleh Indofood tidak hanya dari entitas anak perusahaannya, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan yang telah lebih dulu mapan dan juga dari keberagaman tim research and development menjadi tahapan strategi belajar bagi Indofood. Pada proses leverage, penelitian ini lebih fokus menggunakan pendekatan perspektif eselon atas mendapatkan bahwa produk unggulan didapat dari keberadaan top tim manajemen. Sudah sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau yang tidak jelas, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.